Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mini project tentang sistem basis data kami yang dengan dosen pengampu Bapak Aditya Perdana STMkom dan Bapak Dr. Eng Mansur AS Eskom MT. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok. Ada M. Fauzan Hidayat, ada Joel Ariputran Taginting, ada Ade Andrea Sinabariba, ada Enrico Vincentius Manurung, ada saya Wirabua Permadi sebagai moderator, dan Randy Zikriansyah Fauzi Saragi. Nah, di sini kami akan memaparkan beberapa materi, mulai dari pengertian basis data, perancangan basis data, struktur komponen basis data, jenis basis data, persiapan untuk merancang basis data, dan eksperimennya. Nah, kita mulai saja, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari basis data. Basis data atau database adalah koleksi terstruktur dari data yang disimpan dalam sistem komputer. Data disusun dalam tabel dengan baris dan kolom. Keuntungan dari basis data termasuk organisasi data yang baik, konsistensi data, keamanan data, rendahnya redundansi data, dan skalabilitas. Contoh sistem manajemen basis data populer adalah MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Database bekerja dengan Database Management System atau DBMS yang mengelola dan mengoperasikan database. Skema database mendefinisikan struktur data dalam database. Penggunaan atau aplikasi berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman database seperti SQL. Data disimpan dalam penyimpanan yang dikelola oleh DBMS. DBMS mengelola pemrosesan data, keamanan data, dan memastikan integritas data dengan aturan dan batasan. Pengguna mengirimkan perintah SQL dan DBMS menjalankan operasi yang sesuai pada data dalam database. Nah, selanjutnya itu tentang perancangan basis data. Misalnya kita ingin membuat sebuah database untuk suatu toko, maka langkah-langkah untuk perancang database-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan entitas terlebih dahulu. Untuk sebuah toko umumnya terdapat 5 entitas, diantaranya pekerja, produk, toko, pelanggan, dan pembelian. Nah, yang kedua, kita menentukan atribut dari setiap entitas. Lalu, kita membuat IRD atau Entity Relationship diagram dan membuat tabelnya. Nah, berikut beberapa contohnya. Lalu selanjutnya di sini ada struktur komponen basis data. Nah, struktur komponen penyusun basis data atau database terdiri dari 4 bagian. Di antaranya ada yang pertama data itu sendiri, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu data operasional, data masukan, dan data keluaran. Lalu yang kedua ada hardware. Hardware ini terdiri dari komputer, memori sekunder offline, memori sekunder online, dan perangkat komunikasi. Lalu yang ketiga di sini ada software yang terdiri dari DBMS itu sendiri, program aplikasi, dan prosedur. Lalu yang terakhir ada user yang diklasifikasikan menjadi admin, programmer, dan end user. Selanjutnya kita masuk ke jenis basis data. Terdapat 5 jenis basis data, yaitu yang pertama ada operational database atau database online transaction processing yang berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Jenis basis data ini memungkinkan kita untuk bisa melihat sampai modifikasi data dengan cara menambah, mengubah, atau menghapus data secara langsung lewat perangkat keras yang dipakai. Contohnya ada JSON atau JavaScript Object Nation. Yang kedua, ada data warehouse. Jenis ini adalah jenis basis data yang biasa disebut dengan istilah Enterprise Data Warehouse atau EDW. Tipe basis data ini adalah elemen utama dalam Business Intelligence atau BI. Basis data jenis ini digunakan untuk analisa dan pelaporan data. Data warehouse menghimpun data terkini dari berbagai sumber berbeda,
ke dalam satu lokasi terpusat dan terpadu untuk menghasilkan laporan analisis. Contohnya Microsoft SQL Server. Yang ketiga ada relational database. Adalah basis data relasional yang merupakan basis data untuk mengorganisir sesuai model hubungan data. Aplikasi banyak menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Sistem ini menggunakan struktur query language atau SQL sebagai bahasa pemrograman untuk pemeliharaan basis data dan query. Contohnya MySQL. Yang keempat ada distributed data, adalah tipe basis data yang terdiri dari gabungan situs dan tersebar di banyak lokasi berbeda. Seluruh basis data tetap terkoneksi satu sama lain dalam satu jaringan komputer. Sistem ini berbeda dengan sistem paralel yang terhubung erat pada data tunggal. Sistem ini terdistribusi melalui situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. Contohnya ada Microsoft Office Access. Dan yang terakhir yang kelima, ada end user database. Adalah jenis basis data yang dibuat dan diatur oleh pengguna agar menggunakan perangkat atau workstation sendiri. Jenis berkas data buatan sendiri dibuat dengan prosedur tertentu. Berkas data lalu dikelola secara mandiri melalui metode yang digunakan. Basis data ini berlaku untuk dokumen yang bersifat offline dan tersimpan di perangkat pribadi. Contohnya ada spreadsheet, word processing, dan download file. Selanjutnya, persiapan untuk merancang basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS, kita akan memerlukan DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, atau SQLite, tergantung pada jenis basis data yang digunakan. DBMS ini akan memungkinkan kita untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data di localhost. Selanjutnya, database client. Kita dapat menggunakan aplikasi klien basis data seperti MySQL Workbench, PHPMyAdmin, Navigate, atau PGAdmin tergantung pada jenis basis data yang kita gunakan. Aplikasi ini menyediakan antarmuka grafis yang memudahkan kita dalam menjelajah, mengelola, dan melakukan operasi pada basis data di localhost. Selanjutnya, dengan bahasa pemrograman, jika kita ingin mengakses basis data melalui kode pemrograman, kita perlu menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung koneksi dan operasi basis data. Misalnya, untuk MySQL, kita dapat menggunakan PHP dengan ekstensi MySQLi atau PDO. Python dengan modul MySQL Connector Python, atau Java dengan JDBC. Selanjutnya, kami akan mengeksperimenkan tentang basis data supermarket yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Pada database ini kami membuat 3 buah tabel. Yang pertama ada tabel pesanan, ada tabel barang, ada tabel penjualan. Ketiga tabel ini saling berelasi. Yang pertama kita lihat dari tabel pesanan memiliki entity ID pesanan, jumlah, dan ID barang. ID pesanan di sini berelasi dengan tabel penjualan. ID pesanan. Kemudian ID barang pada tabel pesanan ini juga berelasi dengan tabel ID pada tabel barang. Dan ID barang di sini juga berelasi dengan tabel penjualan. ID barang. Kemudian kita ingin melihat bentuk relasinya. Bisa kita lihat misalnya kita jalankan programnya. Misalnya kita pesan di sini. Nah, kode nama barang, harga barang ini diambil dari tabel barang. Kode nama barang, harga barang. Nanti kita klik pesan. Kemudian untuk
tabel kode nama barang, harga satuan, dan jumlah ini merupakan gabungan dari tabel barang dengan tabel pesanan. Karena di tabel pesanan ini terdapat jumlah. Jadi ketika kita memasukkan jumlahnya misalnya 1, sini 2, kita proses pesanan. Data ini nantinya akan masuk ke tabel pesanan. Klik masuk 1, 2 dengan ID barang 17 bisa kita lihat di tabel barang 17 teh botol, kita lihat pesanan kita teh botol benar. Kemudian ada fruit coffee 18. Kita lihat di sini ID-nya 18. Kedua tabel ini sudah saling berelasi. Selanjutnya untuk tabel penjualan. Nah, ketika kita klik selesaikan pesanan ini, nantinya program akan menjalankan kode query dengan ininya untuk menghapus isi dari tabel barang ini, isi dari tabel pesanan, dan isi dari tabel pesanan ini akan dimasukkan ke tabel penjualan sebagai detail penjualan. Kita coba, kita selesaikan pesanan. Kita klik refresh. Oke, nantinya akan masuk. Ya, sudah masuk ke tabel penjualan. Ketika misalnya kita ingin melihat seluruh penjualan, kita bisa memanggil ini ke dalam program kita. Contoh dan bahasa yang kami gunakan pada proyek kali ini itu menggunakan bahasa PHP. Seperti ini. Merupakan sekilas kode PHP pada proyek kami. Di sini ada barang, mengambil data barang, ini untuk mengubah barangnya, untuk mengubah kategorinya, untuk menampilkan pesanannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai eksperimen proyek kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fojan telah menjelaskan tentang eksperimen kita. Nah, sampai sini saja presentasi dari kami. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi dan telah menyaksikan video kami. Kami dari kelompok 4 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.